Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Resmi, Real Madrid lepas Borja Mayoral ke AS Roma. Real Madrid mengumumkan kepergian striker mudanya Borja Mayoral menuju AS Roma dengan skema pinjaman selama 2 musim ke depan. Keputusan ini merupakan yang terbaik untuk semua pihak. Mayoral baru 23 tahun dan berbakat, tapi dia kesulitan bersaing dengan striker-striker Los Blancos lainnya. Dia harus pergi untuk mendapatkan menit bermain dan meningkatkan levelnya. Sebelum pergi, dia sempat tampil 2 kali sebagai pemain pengganti pada laga-laga pertama Real Madrid musim 2020-2021 ini. Sekarang dia akan menghabiskan sisa musim di Stadion Olimpico. Melalui ramalan resminya, Real Madrid mengatakan Real Madrid dan AS Roma telah mencapai kesepakatan terkait peminjaman Borja Mayoral untuk 2 musim ke depan sampai 30 Juni 2022. Pihak klub tidak membeberkan apakah Mayoral mendapatkan perpanjangan kontrak atau tidak, sebab kontrak aslinya akan kadaluarsa pada tahun 2021 mendatang. Mayoral akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Roma. Meski begitu, dia harus bersaing dengan striker unggulan Roma Edin Dzeko. Mayoral mengatakan, "Saya berterima kasih pada klub untuk keyakinan mereka. Saya akan memberikan segalanya untuk klub ini dan berharap bisa membuat fans kami bangga." Ini bukan pertama kalinya Borja Mayoral dipinjamkan. Dia pernah dipinjamkan semusim ke Wolfsburg pada musim 2016-2017 dan 2 musim di Levante. Kualitas Mayoral cukup baik. Dia pernah jadi andalan timnas Spanyol usia 21. Sayangnya Mayoral hanya bisa tampil 37 kali untuk Real Madrid dengan torehan 7 gol. Kepergian Mayoral berarti Zinedine Zidane tinggal memiliki 3 striker, Karim Benzema, Luka Jovic, dan Mariano Diaz. Kabarnya Madrid masih berusaha menjual Diaz sebelum bursa transfer ditutup. Jovic akan dipertahankan. Kabar buruk untuk Madrid, Carvajal diperkirakan absen 2 bulan. Kabar buruk didapatkan Real Madrid karena bek kanan mereka yakni Daniel Carvajal mengalami cedera lutut cukup parah dan diperkirakan absen sekitar 2 bulan. Carvajal sebelumnya sempat bermain di Liga lawan Real Valladolid. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-57 menggantikan Alvaro Odriozola. Ia pun membantu Real Madrid menang 1-0, namun kemudian kabar buruk pun datang pada Jumat 2 Oktober 2020 pagi. Carvajal mengalami cedera lutut. AS mengklaim cedera tersebut didapat ketika Carvajal menjalani sesi latihan pagi. Pihak Real Madrid kemudian merilis pernyataan terkait kondisi cedera dari Carvajal. Mereka mengungkapkan bahwa sang bek mengalami masalah lutut kanannya. Pihak Real Madrid mengatakan, setelah tes yang dilakukan pada Dani Carvajal yang dilayani medis Real Madrid, dia telah didiagnosis dengan cedera pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya. Pemulihannya akan terus dinilai. Menurut sejumlah sumber di Madrid, Dani Carvajal bisa absen hingga 2 bulan. Hal ini bisa membuatnya absen dalam 7 pertandingan La Liga berikutnya, termasuk El Clasico pertama musim ini pada 25 Oktober. Demikian juga dengan hampir semua laga di fase grup Liga Champions. Kompetisi itu rencananya akan digelar pada pertengahan Oktober dengan tuntas pada awal Desember. Cederanya dari Carvajal ini membuatnya menyusul beberapa pemain Real Madrid lainnya yang sudah tumbang. Mereka adalah Eden Hazard dan Toni Kroos, lalu ada Eder Militao dan juga Mariano Diaz. El Clasico Real Madrid versus Barcelona jadi target Eden Hazard. Eden Hazard menderita cedera parah sejak bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea pada musim panas 2019. Saat siap untuk kembali dan memainkan menit-menit pertamanya musim ini, pemain asal Belgia itu mengalami cedera baru pada kaki kanannya Rabu 30 September 2020. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tidak memberikan batas waktu untuk kembalinya Eden Hazard. Tapi cedera otot ini diperkirakan membuat pemain berusia 29 tahun itu absen hingga 4 minggu. Hazard akan absen ketika Real Madrid menghadapi Levante dan Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol. Selain itu, dia juga tidak bisa memperkuat timnas Belgia melawan Inggris dan Islandia di UEFA Nations League serta pertandingan persahabatan melalui Pantai Gading. Namun Eden Hazard menargetkan dapat kembali bermain saat Real Madrid menghadapi Barcelona. Duel El Clasico ini akan berlangsung di Camp Nou 25 Oktober. Dengan memikirkan El Clasico, Hazard diharapkan bisa tampil di matchday pertama babak grup Liga Champions.
Laga ini akan berlangsung pada 20 dan 21 Oktober. Menit-menit bermain yang kompetitif akan memungkinkan Hazard untuk menemukan kembali ritme permainannya. Hal itu akan membantunya untuk tampil melawan Barcelona. Musim lalu, Hazard absen dalam 2 laga El Clasico karena cedera. Tentu, kali ini dia tidak ingin menjadi penonton di pinggir lapangan lagi. Banyak yang menyebut Hazard tidak profesional karena belum pulih juga dari cedera. Namun Zidane tidak setuju dengan pendapat itu. Ia mengatakan, "Saya pikir tidak begitu. Dia bisa bicara tapi dia ingin bermain. Dia punya masalah besar yang mengganggu dia dalam waktu lama. Musim masih panjang dan dia ingin bersama rekan-rekannya." Karim Benzema sedang tidak fokus. Real Madrid telah menempuh 3 pertandingan di musim baru La Liga 2020-2021 sejauh ini, dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di 3 laga lain, kontribusi Karim Benzema belum terlihat. Musim lalu dapat dikatakan sebagai musim terbaik Karim Benzema di level individu. Dia bertarung dengan Lionel Messi untuk gelar top skor La Liga sampai akhir musim 2019-2020. Singkatnya, musim lalu akhirnya fans Real Madrid menyadari betapa spesial dan pentingnya striker seperti Benzema. Tidak hanya penting untuk mencetak gol, juga penting untuk permainan tim keseluruhan. Sekarang, Benzema belum juga mencetak gol pada 3 pertandingan pertamanya di musim baru. Catatan yang seharusnya membuat khawatir. Pada laga pertama, Benzema main menjadi striker pada formasi trio penyerang. Dia mendapatkan dukungan Rodrigo dan Vinicius Junior di kanan dan kirinya. Laga kontra Real Sociedad itu berakhir imbang tanpa gol. Kesulitan Benzema pun belum terlalu terlihat. Lalu laga kedua, kunjungan ke markas Real Betis, Zinedine Zidane sedikit mengubah formasi. Dia menurunkan duet 2 striker, Benzema dan Luka Jovic. Real Madrid pun akhirnya menang, tapi gol-golnya datang dari Fede Valverde, Sergio Ramos, dan 1 gol bunuh diri. Lalu pada laga ketiga kontra Real Valladolid, Benzema dan Jovic lagi-lagi disandingkan di lini serang, tapi keduanya pun sama-sama tidak bisa mencetak gol. Justru Vinicius Junior yang datang dari bangku cadangan yang menyelamatkan Real Madrid, skor tipis 1-0 saja. Paceklik gol Benzema pun berlanjut. Sebagai perbandingan, pada 3 laga perdana musim 2019-2020 lalu, Benzema telah mencetak 2 gol. Dan pada musim 2018-2019, koleksinya sudah mencapai 4 gol. Sekarang, entah apa masalahnya, Benzema tampak kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya. Tidak hanya soal gol, dia pun terlihat benar-benar memberikan level terbaiknya di lapangan.